Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Perpustakaan dan Bapak Ibu staf perpustakaan atau para pecinta buku, dan juga izin saya memindahkan kelas ke perpustakaan ini karena tema ini juga berkaitan dengan kebahasa Araban, dan ini sekaligus mengganti perkuliahan, dan ini tentunya juga sangat berguna bagi anak-anak mahasiswa sebenarnya secara umum, dan juga terkhusus pada mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Dan memang Pak Kepala, budaya kami di PBA itu anak-anaknya mudah disuruh, anak-anaknya mudah diarahkan. Kita mau ada acara, silakan datang, biasanya datang, tapi dengan ancaman sedikit. Tentunya ini apa ya? Kalau masalah ini POK atau non POK, sebenarnya bagi kami tak masalah, karena memang hidup kami di kampus ini juga tanpa POK. Lebih banyak hidup kami di kampus ini, bahkan sekarang sudah termasuk istri saya sudah dijebak oleh kampus kerja di ma'had yang lebih banyak non POK. Bahkan acara-acara di PBA juga kita melaksanakan seminar-seminar itu hampir tidak ada POK-nya. Jadi justru kami sangat terima kasih ada forum-forum literasi yang dihidupkan, yang merupakan budaya akademik yang hampir-hampir ini mengalami kekosongan. Ada ruang di kampus kita ini yang masih belum terisi, yaitu ruang dinamika akademik yang tidak berkembang atau stagnan. Bahkan saya di asrama itu sejak 2019 tanpa SK, tapi tetap muajih. Kalau bicara kerjanya, gimana bilangnya ya, Ustaz Ali pasti tahu lah. Kita bekerja tidak hanya di siang hari, bahkan subuh-subuh pun kita keliling, malam pun keliling, apalagi Ramadan ini. Mau Isya keliling baru ke kamarnya, tadi subuh keliling baru ke kamarnya. Tapi menurut saya itu sebuah kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan, dan jarang sekali orang bisa mendapatkan kesempatan begitu luas. Kita kembali kepada kajian literasi. Saya sengaja mengambil tema ayat-ayat puasa dalam perspektif linguistik, karena memang saya lagi S3 dan lagi fokus pada pengembangan linguistik, dan insya Allah sebentar lagi akan seminar hasil. Mohon doa semua ini Bapak Ibu mahasiswa PBA kan. Kalau mahasiswa PBA udah pastilah doanya ya baik-baik. Karena kalau nggak didoakan nanti nggak diterima sesi judul kan, susah. Oke, saya mencoba dari aspek linguistik ini karena memang pengetahuan itu akan miskin ketika kita mendekati pengetahuan tanpa linguistik. Kedalaman pengetahuan itu susah didapatkan tanpa didekati melalui aspek linguistik atau aspek bahasa.
paham terhadap sesuatu, kalau kita tidak melihatnya begitu dalam, maka dia tidak akan sampai pada zauq, rasa. Ilmu itu kan punya rasa. Quran itu, kalau kita hanya berpanduan pada terjemahan, maka pesan yang disampaikan Quran itu tidak sampai ke ulu hati kita. Quran terkadang tidak bisa memberikan pengaruh kepada diri kita. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan rasanya. Kenapa Quran selalu kita baca tapi tidak memberikan suntikan ataupun dorongan untuk menjadikan kita lebih baik? Banyak orang baca Quran, banyak. Tadarusan nih, kalau kita keliling, mulai dari mana lah aku bilang ya, dari Sihitang lah ya, Sihitang ke Panyabungan, jam 9 malam itu masih rame baca Quran tadarusan. Tapi kalau kita coba lakukan riset, penelitian, ada nggak perubahan perilaku, perubahan sikap akibat dari membaca Quran itu? Sama aja. Yang judi online jalan, yang lopo rumah makan buka siang jalan juga. Tapi malamnya tadarus. Kenapa? Quran tuh nggak sampai ke hati. Kenapa? Dia tak paham bahasanya. Karena kalau kita mengandalkan pada aspek terjemah, terjemah itu hanya penyetaraan bahasa, bukan inti. Saya contohkan satu. Ini biasa dibacakan, Rabbis rohli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kalau dalam terjemahan, itu dadaku. Tapi pada hakikatnya bukan dada yang ini. Tapi yang dia maksud itu adalah masuk ke relung jiwa. Ini kok anak mahat datang pula. Masuklah, masuk. Ini yang baju kuning yang malasan ini, dia apa dibangunkan tadi pagi. Ayo. Yang baju kuning nih. Pura-pura kaget lah dia saya datang. Ternyata rajin ke perpustakaan ya. Masya Allah ya. Saya nggak nyangka ini. Ini orang-orang yang hampir dipukul tadi pagi. Kenapa ini? Menutupi kesalahan. Oke, kita lanjut ya. Dada, bukan pengertian itu dada yang ini. Tapi dada itu pada fungsi merasa. Karena kalau kita hanya fisik saja, maka dia tidak sampai pesannya. Rabbis rohli, dia fungsi merasai. Jadi dada ini fungsinya merasai, merasakan, bukan yang terlihat secara fisik. Nah, sekarang coba kita dekati ayat-ayat Al-Quran. Coba, kalau berkaitan dengan puasa, sebenarnya kalau kita telusuri Quran itu banyak jenisnya. Walaupun nanti kita fokus pada ayat-ayat yang puasa Ramadan. Coba kita lihat ini, ada tabel saya buat. Ada tabel ini ya. Kalau jenis-jenis ayat puasa dalam Quran itu ada puasa yang wajib 183 sampai 187. Itu puasa Ramadan. Jadi dalil dari puasa Ramadan itu 183 surat Al-Baqarah sampai 187, 1 bulan. Ada yang puasa berbentuk denda. Bilangan puasanya durasinya 3 sampai 7 hari. Denda apa ini? Ini biasa terjadi di Makkah. Jangan berburu ketika ihram. Maksud berburu itu bukan Anda bawa senjata pergi cari rusak, bukan. Tapi ada yang misalnya membunuh nyamuk dan sebagainya. Kemudian ada kurafat sumpah. Orang yang bersumpah
juga itu bisa terkena khurafat. Ini biasanya orang gunung tua yang sering kena ini. Arsbo. Demi Allah. Nah, ini jangan sembarangan baca sumpah. Nanti khurafatnya itu 3 hari. Ada khurafat sumpah atau puasa. Yang puasa tahu khurafat puasa. Kalau ada suami istri melakukan hubungan suami istri pada siang hari Ramadan, dia harus mengganti puasanya 2 bulan berturut-turut, tak boleh batal. Tapi ini pilihan sifatnya. Boleh dipilih memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Maka nanti jangan heran kalau ada undangan setelah lebaran, kok rame-rame di rumah nih. Jangan-jangan kejadian itu. Yang paling kuat ketawanya itu kayaknya. Bisa terjadi. Karena kalau 2 bulan berturut-turut kan ini melelahkan. Apalagi perempuan nggak akan bisa melakukan ini karena ada halangan tiap bulan. Jadi nggak bisa. Tapi ada ini fikihnya. Kalau kejadian itu atas paksaan suami, yang kena hanya suami. Tapi kalau dua-duanya, yang kena dua-duanya. Cara menghukumnya itu memang hukum itu tidak bisa mengidentifikasi secara langsung pada personal. Sebenarnya siapa yang mulai duluan? Nggak bisa. Makanya nanti kan ditanya, kok rame-rame di rumah ini? Itulah mau sedekah-sedekahin. Kok 60 orang? Itulah udahlah nggak usah perpanjang lagi. Jangan-jangan itu tuh kejadiannya. Oke, ada yang nazar. Nazar ini kita misalnya mempunyai niat atau hajat, kalau tercapai saya akan puasa. Tapi sebenarnya metodenya puasakan dulu, bukan tunggu nazarnya tercapai. Hanya saja di Maryam ini sebenarnya dia puasa tidak bicara selama 1 hari. Ini nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar untuk tidak bicara pada hari ini. Ini puasanya perempuan. Bukan berarti perempuan itu banyak ngomong. Bukan. Cuman identik saja. Identik doang. Kalau perempuan itu ngomongnya lebih banyak. Walaupun kalian nggak terima. Terima nggak? Terima nggak? Kalau ada laki-laki yang ngomongnya banyak, jangan-jangan dia jangan-jangan dia yaitu kok ada laki-laki yang gosip. Jangan-jangan dia itu. Oke, lanjut. Nah, kita fokus ini konteks puasa dalam Al-Qur'an. Jadi ini konteksnya, bukan jenisnya. Puasa itu merupakan karakter orang beriman. Ya, oke. Ini at-taubah disebut sebagai as-shaimun. Pahala besar al-ahzab, pahala puasa. Oke, kita lanjut. Ini sekedar puasa Ramadan dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Oke, kita perhatikan. Saya mau mendekati ini kepada kita semua, dan saya juga sebenarnya masih belajar tentang ini. Surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Iman amanu. Nanti akan saya uras satu-satu ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari aspek linguistik kita lihat. Satu, kata ya ayyuha, enggak, yang atasnya tadi, pas itu ya, kata perkataannya dulu. Ini kata perkataan termasuk linguistik, bahasa Arab. Kata ya ayyuha
itu kasta seru, nida, untuk memanggil. Tapi panggilannya beda. Woi, bukan begitu. Ya, karena panggilan dalam bahasa itu banyak. Ya ayyuha dan lain sebagainya. Huruf nida. Kalau anak PBA tahu nggak huruf nida? Harfun nida. Apa saja tuh? Berisik. Biasa itu. Ingin melegitimasi dirinya bahwa dia tahu, tapi dia takut disuruh. Nah, sekarang dia memakai kata ya ayyuha. Ini kata panggilan untuk masa yang panjang. Kalau ada Al-Quran itu menggunakan ya ayyuha, selain dia kata memanggil secara hormat, dia juga untuk masa yang panjang. Kalau ya saja, ya itu sama kita jalan, nggak ada maknanya. Woi, pas ditengok nggak ditengoknya pula, Pak. Woi, itu cuma itu. Allah nggak mau begitu. Dipanggilnya, kenapa Allah buat ya ayyuha? Karena dia kepada orang yang sudah beriman, amanu. Dibuat dia fi'il atau apa nama? Kalau bahasa Inggris itu namanya past tense atau fi'il madi pada masa lampau. Kenapa? Karena orang yang mau ingin beriman gak akan sanggup puasa. Tapi orangnya harus sudah beriman. Kau pikir nggak capek puasa ini? Capek lah. Kenapa? Karena harus beriman dulu baru bisa puasa. Coba kita bayangkan ya. Di rumah kita nih ada nasi, lauk, minum, pakai es, ada pula air kelapa muda, sendiri kau di rumah. Cuman bisa nggak itu ditantang? Bisa dengan catatan iman. Jadi sebenarnya gini, tak usah ditanya lagi anak-anak UIN ini beriman atau tidak. Pasti beriman selama dia masih mau puasa. Lapar nggak sekarang? Alah, lapar nggak? Lapar nggak? Enggak. Masih pagi. Oke. Haus nggak? Saya apa lagi ngomong haus? Tapi apakah saya boleh minum? Kenapa kau bawa air minum? Berarti kau nggak puasa. Oh, nggak ada isinya. Aduh, hampir saya curiga jadinya. Nah, kenapa nggak kita lakukan saja itu? Sendiri pula kita di kamar tuh, ya kan? Tak ada orang situ. Ada makanan yang paling kita sukai pula. Kenapa nggak kita makan? Iman, karena kita punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa ada Allah yang maha mengawasi kita. Allah ada yang melihat kita. Ada Allah yang sedang memantau kita. Kenapa kita mesti harus disuruh-suruh sebenarnya kan, anak asrama? Kan ada Allah di sampingmu tuh, dekat dengan dirimu. Kenapa mesti kau diusir dulu dari kamar-kamarmu itu? Ini yang baju kuning nih, tiap subuh. Tapi dia baik dia. Astagfirullah Ustaz. Wah. Astagfirullah Ustaz. Udah jam berapa Ustaz? Kenapa kau belum ke masjid? Astagfirullah. Ya Allah. Hari pertama masih astagfirullah saja. Besoknya sudah ya Allah. Saya nggak tahu subuh besok apa yang terjadi. Innalillah. Nah, harus beriman dulu baru bisa puasa. Kalau nggak ada iman nggak akan sanggup. Walaupun sekarang budaya puasa itu sudah menjadi tren kehidupan untuk menjadikan tubuh lebih kurus. Apa namanya? Internet. Apa itu namanya? Yang itu loh, makan pakai batas itu dari jam segini ke jam segini nggak makan. Puasa aja kenapa rupanya? Sok-sokan. Dibedakanlah namanya biar nggak ke Islam-Islaman. Memang asalkan disebutkan ada nilai Islamnya itu agak murah harganya.
Iya murah harganya, tapi kalau dibuat agak Inggris-Inggris agak mahal tuh. Makanya kan ada tuh lagi trending di TikTok, di Instagram itu ibu-ibu pesan apa namanya ubi goreng, apa nama bahasa Inggris? Kasyapa, kasyapa. Tiba-tiba kok datang ubi goreng. Karena kalau kalau dibuat ke Islam apa namanya apa? Memang kalau asalkan ke Inggris-Inggrisan harganya lebih mahal. Memang begitu. Makanya sebenarnya kuncinya itu keimanan kita. Kalian pun nggak mesti disuruh belajar. Saya Pak Kapus selalu di kelas, di pertemuan-pertemuan anak PBA itu kampanye tentang membaca. Kalau kita ingin keindahan samudra keilmuan ini, upaya yang paling utama adalah membaca. Saya selalu bilang, apa guna perpustakaan kita itu kalau kalian tidak kunjungi? Itu kampanye saya, membaca, membaca, membaca. Biar kelihatan saya kayak rajin baca gitu. Biar kelihatan. Nah, kita lanjut. Orang yang beriman diwajibkan. Kenapa Allah katakan diwajibkan? Karena dia bina majhul. Apa itu bina majhul? Sudah dianggap tahu kita siapa yang mewajibkan. Allah, nggak usah tanya lagi, diwajibkan Allah. Tak usah, diwajibkan. Memang kenapa Allah buat kata diwajibkan? Karena biasanya aturan itu bersifat top down, dari atas ke bawah. Makanya langsung aja. Makanya kalau di rumah itu mudah mengetahui siapa yang lebih dominan, istri atau suami. Dari aspek kata. Misalnya nih, agak salah suaminya kan. Udah dibilang sama abang. Nah itu, apa itu? Setir kiri itu suaminya. Abang nih udah dibilangin berkali-kali. Setir kiri, setir kiri. Gak usah tanya lagi, siapa sih setir kiri? Gak usah tanya. Abang nih udah dibilang sama adek. Walaupun ada adeknya, dominan itu istrinya. Ibu-ibu senyum-senyum sedikit ya. Kenapa? Karena memang Allah itu top down. Dari Allah ke manusia, makanya diwajibkan. Diharuskan. Coba kita baca bahasa undang-undang kita. Diwajibkan kepada seluruh masyarakat. Tak usah tanya siapa yang mewajibkan. Tak usah. Kenapa? Aturannya top down, atas ke bawah. Maka Allah itu yang menguasai kita, maka wajar dong. Itu sudah maklum, sudah dianggap tahu semua, Allah yang mewajibkan. Kemudian apa yang diwajibkan? Puasa, menahan. Menahan, makanya nggak disebutkan menahan lapar dahaga. Kenapa? Yang ditahan bukan itu saja, sifatnya umum. Tapi dia dikhususkan dengan alif lam, as-siyam. Maksudnya apa tuh? Ramadan. Makanya dibuat alif lam di situ karena dia untuk Ramadan, bukan untuk puasa yang lain. Nah, puasa menahan diri. Sampai-sampai saking dia menahannya, tertahan tak bisa keluar kamar. Tidur saja. Soma ya sumu soman, puasa, menahan itu. Kemudian kama, ini tasbih. Tasbih ini kayak menyerupakan. Kamu seperti apa namanya, matahari. Laki-laki pernah nggak bilang itu sama orang tuanya? Maksudnya kamu bagaikan bulan. Maksudnya orang itu diserupakan dengan bulan. Nah ini dia ingin menyerupakan dengan siapa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini ada kepotong karena saya nggak ngambil. Kutiba kepada orang-orang sebelum kamu. Ini sebenarnya pemaknaan tasliyahnya ini. Tasliyah itu apa? Menghibur. Maksudnya puasa ini sudah dari dulunya ada ini. Bukan kalian saja ini. Kayak ngaku yang punya anak ya. Kalau kita menasihati anak, pernah nggak membuat perbandingan zaman dulu? Rajin nak sekolah. Mama dulu,
Mama dulu undi maja. Ternyata itu metode Allah dalam memberikan nasihat ke manusia. Biar kita terhibur, tidak merasa kita aja yang jadi korban. Biar anak-anak itu merasa yang dia rasakan sekarang dirasakan orang tuanya. Oh, lebih tenang dia itu. Udahlah, dah boleh. Janganlah kau pergi bonceng-boncengan sama laki-laki. Kakak dulu waktu kuliah, nggak mau kakak itu ketahuan. Itu metode menasihati memang begitu. Jadi menceritakan masa lalu yang hampir sama keadaannya untuk memberikan nasihat masa yang sekarang. Itu tasliyah, biar dia terhibur. Oh iya, bukan aku aja ya. Kena hukum kau nanti anak asrama. Nanti Ustaz bilang itu, oh belum seberapa hukuman menu. Tahun lalu lebih dari ini. Oh, ini kan ada janji dengan anak asrama 3 kali melanggar botak, makanya agak rajin-rajin sedikit. Tapi yang ini nggak dapat karena mereka datang ke kajian ini. Catat namanya ya, nggak dapat hukuman kalian karena datang kalian di sini. Oke, itu namanya tasliyah. Tasliyah itu menghibur. Metode Allah itu begitu. Kemudian la'allakum. Kenapa Allah gunakan kata la'allakum? Ini taroji, pengharapan. Kenapa la'alla? Karena ini pengharapan yang hampir bisa terjadi. Mudah-mudahan kamu sehat ya. Itu artinya apa? Karena dia menjaga kesehatan. Tapi ada namanya tamanni. Tamanni itu pengharapan yang sia-sia, tak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Itu biasanya kalau kita kan hati-hati di jalan ya. Itu tamanninya itu. Bukan taroji itu. Misalnya, izin saya mau keluar. Oke, hati-hati ya. Misalnya kita ke rumah orang. Izin pamit kak. Iya, hati-hati. Itu tamanni. Sebenarnya nggak mendoakan itu. Etik saja itu. Tapi kalau iya nah, kamu hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat ya. Itu mendoakan dia itu. Tapi dari dapur teriak-teriak pula, kak aku izin ya. Iya, hati-hati jalan ya. Samanya itu dengan nanti kita bukber, kamu datang ya. Cuman lah, tapi insya Allah ya. Itu insya Allah iya atau tidak tuh? Kamu datang nggak bukber? Cuman lah, ada pula kegiatan kami, tapi insya Allah lah. Insya Allah datang apa nggak itu? Hah? Jujurlah. Enggak, itu tamanni. Tapi ini Allah katakan, kenapa Allah gunakan la'alla? Karena ada iman. Kalau ada iman, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau ada iman, ada perahumu untuk sampai kepada takwa. Kurang takwa apa lagi kita sebenarnya? Kita sudah puasa, sudah sholat. Pada aspek ini kita bisa sampai ke takwa. Itu realistis nggak? Realistis, sangat-sangat realistis. Bisa terjadi ketakwaan. Oke, lanjut. Sudah dikode sama operator, pindah teks. Oke, lanjut. Lihat nih. Ini sudah saya jelaskan. Aspek linguistiknya. Kenapa Allah gunakan ya? Ini penjelasan. Terminologi asyam berasal dari sawama. Sawama berarti menahan atau berhenti. Puasa itu menghentikan kebiasaan apa? Makan siang. Ada yang makan siang puasa ini? Enggak ada yang ketahuan. Ini puasa enggak semua? Perempuan puasa? Kok enggak ada undangan bukbernya? Anak PB biasanya ngundang, kok enggak undang ya? Tapi enggak usah lah ya. Enggak usah dilupakan, direncanakan aja. Lanjut, kita masuk ke ayat selanjutnya 184. Lanjut 184 ini sudah karena penjelasannya. Nah, coba lihat nih, karena Allah katakan tadi la kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa zaman dulu begini. Senin Kamis kebiasa apa? Yaumul Bid 13, 14, 15 tiap bulan itu kebiasaan Nabi Adam.
Ada yang mengamalkan puasa tengah bulan, 13, 14, 15 tiap bulan. Itu puasanya Nabi Adam. Ada? Tak ada. Senin Kamis puasanya Nabi Muhammad SAW. Ada yang ngamalkan? Ada. Karena kalian saya tahu tawadu, nggak mau mengakui biar nggak riak ya. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud, hari ini puasa, besok Lebaran. Puasa Nabi Nuh. Kalau puasa Nabi Nuh, semenjak dia selamat dari banjir besar di masanya, dia selalu berpuasa kecuali hari raya. Kenapa? Saking rasa syukurnya. Saking rasa syukurnya, karena nggak terbayang kita bagaimana banjir yang terjadi zaman Nabi Nuh. Kalau banjir Garoka, belum sebanding. Banjir Aceh Tamiang juga belum sebanding dengan banjir Nabi Nuh. Ngeri. Kemudian puasa Arafah dan Tarawih. Puasa Arafah, puasa apa itu? Apa? Nggak ada yang nyambung. Haji. Puasa haji. Puasa Arafah, puasa Tarawih. Oke, lanjut 18. Nah, kalau Allah katakan di 183 niat yang kuat ataupun puasa dengan keimanan, maka sekarang prosesnya di sini. Ada keringanan. Ada enggak orang-orang yang boleh tak puasa? Ada. Ayyamam ma'dudat. Pada beberapa hari tertentu boleh tak puasa. Siapa itu? Pertama, pamangkana minkum maridon. Siapa di antara kalian yang sakit, tapi sakitnya punya kriteria. Ada orang yang tak usah puasa lagi dengan catatan sakit. Sakit mana itu? Sakit apa? Enggak, kalau lambung mana main? Belum levelnya itu. Contoh penyakit menahun, kanker. Apalagi kanker. Iya, apalagi maksud saya. Selain itu yang sudah stadium tinggi, itu boleh tak puasa? Boleh. Dulu di zaman awal-awal masa kenabian baginda Nabi SAW, ini banyak para sahabat salah tafsir. Sampai kepada kata fidyah, mereka nggak puasa tapi mengerjakan fidyah. Ini sahabat yang jauh, bukan yang selalu bersama Rasulullah, tapi yang jauh. Kenapa? Di ayat itu ada. Makanya hukum puasanya ada evolusinya, perputarannya. Maka siapa yang sakit? Penyakit yang tak mungkin sembuh lagi. Walaupun pada hakikatnya bisa sembuh. Kenapa? Allahu a'lam, Allah yang kuasa. Hanya saja secara logis dan medis tak mungkin lagi. Orang yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Orang dalam perjalanan, fikih safar itu ada. Orang yang perjalanan itu boleh tak puasa, boleh. Metodenya bagaimana? Boleh dia berniat sebelum safar atau setelah safar. Misalnya nih mau berangkat ke Jakarta, tapi kalau dari Padangmatinggi ke Sadabuan itu nggak safar. Cemana? Catat ya namanya ya. Gak apa-apa. Oke, itu nggak safar kalau pada mati Penyambungan, mau pulang kampung, itu nggak safar. Tapi yang memungkinkan kita tidak sanggup puasa, itu baru safar. Maka diganti pada hari-hari tertentu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang berat menjalankannya, fidyatun ta'amu miskin, maka fidyah. Misalnya dia safar, kemudian setelah itu dia udah tua. Emang orang tuanya nggak punya otak juga kan? Udah tua safar pula dia kan? Mau di rumah aja dia kan? Nah, ada yang begitu, ada. Tapi mungkin keadaannya begitu. Maka dia fidyah. Fidyah itu apa? Memberikan makan seorang miskin. Ini terjadi perdebatan. Gini, bagaimana ukuran fidyah?
Kalau zaman para sahabat, mereka mencontohkan bukan di kilo, tapi katanya mengambil gandum, gimana caranya? Segini. Seginilah banyaknya. Gandumnya itu segitu banyak. Tapi kan tangan orang Arab dan orang Indonesia beda besarnya. Kita segenggaman tangan Arab atau Indonesia? Atau Thailand, Filipina, mana orang-orang paling kecil? Atau yang orang gunung tua? Apalagi tangan kalian? Tak kenyanglah dia. Udah tangan kecil, mau itu pula segininya, tidak bisa. Akhirnya dia dikonversilah pada ukuran kilo. Karena kemarin waktu Syekh juga jelaskan, kan beda tangan kita, Syekh, saya bilang. Ya makanya ini disatukan ke kilo, katanya sama saya. Karena ukuran tangan, tapi biasanya pasti ada fatwa dari MUI. Atau yang paling mudah, berikanlah 1 kali makan 1 orang, lengkap dengan lauk pauknya. Nanti kau kasih makan orang miskin, apa ini fidyah? Karena di Al-Quran itu cuma nasinya saja, kau kasih pula nasi. Cuma dia makannya. Bukan begitu, tapi sempurnakan. Atau tetapi barang siapa yang kerelaan hati mengerjakan kebajikan, artinya apa? Lebih baik dia puasa. Puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lebih baik kita puasa ketimbang bayar fidyah kalau sanggup. Kalau tak sanggup, karena memang inti Ramadan itu adalah puasanya, bukan fidyahnya. Ini yang aneh. Kan ada 4 golongan itu. 4 golongan orang yang boleh tak puasa. 1 orang sakit, orang safar, orang tua yang tak mungkin lagi dia kembali muda. Ada orang tua yang ingin muda. Walaupun kau pergi operasi, umur bukan tak bisa berubah. Siapa lagi? Baru perempuan. Kalau perempuan ini hanya kategorinya orang haid, dia harus mengganti puasanya di hari lain. Orang yang nifas juga harus mengganti puasanya di hari lain. Tapi orang yang menyusui dan mengandung, ini ada 2 pilihan. Antara fidyah atau ganti puasa. Nah, ini ada perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga Imam Malik. Kecenderungannya gini, kalau perempuan itu hamil atau menyusui, dia takut pada bayinya, bukan pada dia, maka dia bayar fidyah. Tapi kalau dia dalam keadaan hamil atau menyusui, dia takut pada dirinya tak sanggup, maka puasa. Macam mana itu? Tiap tahun pula ada anak. Ya kan? Nggak usah ketawa, faktanya itu fakta. Tiap tahun pula menyusui, tiap tahun pula hamil. Emang lakinya tak ada otak juga itu. Tapi bukan lakinya mau kita bicarakan, perempuannya. Lakinya urusan dia itu. Tapi laki perempuannya ini bagaimana? Kalau dia lebih khawatir anaknya, maka fidyah boleh. Kenapa? Karena di luar dirinya. Tapi kalau sama dia, maka dia puasa. Makanya istri saya kemarin buat perencanaan, kata dia, pokoknya bang jangan hamil atau lagi menyusui di Ramadan. Gimana caranya? Bisa diprogram. Pandai-pandai kita lah itu. Kurasa bisa ya didiskusikan. Bos satu tatapan, Kak Pit ini sekarang nggak ada anak kecil lagi ya? Tinggal Bang Agus anak kecil ya. Oke, lanjut. Lihat hari-hari yang dihitung. Kenapa Allah katakan ayyamun? Beberapa hari yang ditentukan, yang dapat dihitung. Artinya apa? Puasa itu sedikitnya itu. Coba kita bandingkan. Lebih banyak puasa tahun ini atau tak puasanya? Banyak 1 tahun itu.
Lebih banyak hari untuk puasa atau tidak puasa? Berarti sedih, biar kita terhibur nih, biar tidak merasa berat. Oh, sebulan ya. Sebulan dari 12 bulan, hitung sedikit lah itu. Makanya dia taklil dia. Maridon, sakit, safar, perjalanan, iddah, jumlah, hitungan. Karena ada hitung-hitungan, termasuk tadi pembayaran fidyah, termasuk dia penghitungan penggantian puasa dan sebagainya. Lanjut. Nah, pertama jamul qillah, jamak dia tapi sedikit. Ma'adudat itu kalimatnya apa? Jamak apa itu? Mu'annasis salim. Jamak mu'annasis salim. Tapi rasanya ayat ma'adudat itu menggunakan struktur jamak untuk jumlah sedikitnya itu. Paling 3 sampai 10. Mengganti puasa ada yang 15 yang perempuan. Ada. Paling banyak berapa? 7 kan? 7. Kecuali yang sudah tua fidyahkan saja. Mau bahwa artinya ada aspek kemudahan di situ, nggak apalah berat. Artinya Allah meyakinkan bahwa puasa itu hanya sebentar, tidak sepanjang tahun. Ini hanya penjelas saja. Next, ayat selanjutnya 185 keguan waktu, yaitu pada Ramadan. Karena Ramadan itu juga diturunkannya Al-Quran. Kenapa? Karena memang Ramadan itu, cuman ini masalahnya gini. Di Quran itu kan Lailatul Qadar. Tapi yang diperingati nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Lailatul Qadar minggu terakhir atau 10 terakhir Ramadan. Tapi banyakkan peringatan nuzul Quran dilaksanakan tanggal 17. Sebenarnya kapan Al-Quran itu turun? Nah, terminologinya bisa kita pahami. Unzila sama dengan kutiba tadi. Unzila itu diturunkan. Berarti ada zat yang menurunkan, yaitu Allah. Gak usah kamu tanya lagi, itu sudah pasti. Nah, Al-Quran itu ada 3 fase penurunan. Dari Allah ke Lauhil Mahfuz, 1 periode. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, 1 periode. Dari Baitul Izzah ke baginda Nabi, 1 periode. Yang di dalam Al-Quran itu pada ayat ini adalah dia berkaitan dengan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi. Pada ayat ini konteksnya. Tapi kalau inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, itu konteksnya dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Makanya ini Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada baginda Nabi itu pada 17 Ramadan. Cuma nggak tahu 17 Ramadan Muhammadiyah atau NU. Cemana itu? Tapi bukan itu perdebatan kita. Perdebatan kita adalah metode turunnya Quran, bukan versi siapa. Baru kemudian apa gunanya hudal linnas, petunjuk. Apa nih hudal linnas ini, petunjuk? Oh, apa namanya itu? Manual book. Quran itu manual booknya manusia, manual booknya kehidupan. Pertanyaannya, ada nggak ayat yang benar-benar kita paham? Ada di Al-Quran itu. Perdebatan di lopo-lopo kan begitu. Jangan sepele, itu ada di Al-Quran itu. Al-Quran mana? Di surat apa? Ayat berapa? Apa tafsirnya? Nggak ada. Itu yang kita takutkan. Maka Quran itu manual book. Kalau kita pernah beli HP baru nggak second dia? Pernah ya? Ada nggak manual booknya? Ada. Kamu lebih bisa menggunakan itu kalau kamu baca manual booknya daripada tidak. Akhirnya apa? Gaptek, otodidak segala macam. Wabayinat, penjelas minal huda, penjelas dari petunjuk-petunjuk Allah ini. Kita tersesat kalau kita tidak baca petunjuk jalan. Maka kata Allah, siapa yang melihat bulan itu maka puasalah. Nah,
Kalau di sini Allah katakan metodenya ru'ya, bukan hisab. Bagaimana biar puasa? Lihat dulu hilal, udah nampak belum? Kalau Muhammadiyah menggunakan hisab, penghitungan yang sudah pasti 100 tahun yang akan datang pun mereka sudah tahu kapan mereka puasa. Kenapa? Aspek kehati-hatian. Jangan-jangan yang dilihat manusia itu dengan teknologi itu nggak benar. Bisa nggak meleset penglihatan manusia? Penglihatan teleskop? Bisa. Maka Muhammadiyah nggak mau itu. Kita hitung aja. Itu perbedaan tidak mesti diperdebatkan. Baru kita lanjut aja yang panjangan ayatnya. Gak ada pula minumnya. Karena yang tadinya bulan diturunkan petunjuk. Oke, ini ada dua parase. Yusro dengan osro. Kemudahan, kesulitan. Puasa zaman dulu, kalau puasa Nabi Isa itu ada 2 bulan. Nabi Musa juga begitu. Maka Allah katakan puasa Ramadan itu mudah, yusra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Lanjut. Ini sampai berapa jam ini? Mak, 1 jam saya ngomong-ngomong nih. Lanjutlah. Al-Baqarah 186. Ini kedekatan saat berdoa. Artinya apa? Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka peroleh kebenaran. Artinya apa? Orang puasa itu banyaklah, sungguh sangat dekat. Orang puasa itu sangat dekat. Karena iman tadi, kita nggak berani makan sembarangan pada waktu puasa. Maka kita sangat dekat dengan Allah. Kalau kita lagi dekat-dekatnya, doalah. Kita berani minta ke teman kita karena kita merasa cuman kawan kita nggak merasa dekat, itu masalahnya. Kalau kita minta dalam keadaan dekat, Allah pasti kasih. Makanya banyak orang itu 10 terakhir Ramadan i'tikaf. Kenapa? Ingin mendekatkan diri. Disitulah pasang doamu itu. Saya sampai agak yakin, jangan-jangan istri saya tuh doa saya di bulan puasa yang kemarin. Karena nggak ada yang mau sama aku doakan, datang pula yang begitu. Wah, nih mak gak aku tolak memang. Jangan-jangan doa aku puasa kemarin itu. Ma, apa hajat terbesar wahai mahasiswa? Udah kau doakan dari sekarang? Hah? Yang perempuan, gak usah malu-malu kau kalau sama Allah. Ya Allah, saya ingin laki-laki yang soleh ya Allah. Putih, tinggi, kaya ya Allah. Gak usah malu-malu. Sebutkan aja, kan gak ada yang dengar. Cuman kamu sama Allah. Ya Allah, saya ingin kaplingan 3 kapling. Apa salahnya rupanya? Pajero ya Allah, Pajero. Apa salahnya? Kan Allah maha segalanya. Kenapa kita nggak minta aja? Kita lagi dekat-dekatnya sama Allah. Puasa ini kita lagi dekat-dekatnya. Beda dekat sama rektor. Kerjaan yang dikasih banyak. Oh, kamu sudah akreditasi ya? Iya, PBA, iya. Udah unggul ya? Bagus. Tambah lagi dong, prodi lain. Kirain mau diapresiasi, disuruh kerja lagi saya mah. Oh iya, yang terakhir lah apa? Institut. Jadi kalau masalah POK, Pak Kapus, banyak kan nggak POK. Kan akreditasinya kemarin di sini. Saya ikut itu. Pokoknya udahlah, curhat pula ya bulan puasanya. Sekarang ditambah lagi, urusi ma'had. Belum selesai. Saya takutnya apapun saya tak mau haji. Sampai sekarang masih mau haji. Nengok orang sholat, oke. Makanya Allah katakan, kalau ada bertanya, di mana aku, hamba-hambaku itu, aku dekat. Kalau dekat kan pasti dikabulkan. Kenapa anak berani minta sama mamanya? Karena dia merasa lebih dekat ke mamanya daripada ke ayahnya. Walaupun mulut mamanya lebih kejam dari... Ketawa Kak Fitri.
lebih kejam di mulutnya sama si Ara. Tiba-tiba, ma, anak saya juga gitu. Saya merasa udah dekat sama dia, rupanya tiba-tiba dia nangis, mama, mana mama? Aku nggak di situ, nggak dicari. Kan di sininya, saya bilang, mamanya mana mama? Padahal mamanya mulutnya itu lebih kejam juga itu. Samuel, makan. Kok tiba-tiba nggak ada? Mama aku mana? Kenapa? Dia dibekat ke sana. Makanya dekatkan diri kepada Allah. Bulan puasa ini bulan berdoa. Doakanlah. Apa cita-citamu? Doakan dari sekarang. Doakan dari sekarang. Jangan sungkan-sungkan. Kalau bisa sebut nama. Ya Allah, kalau bisa jodohku siapa lah ya Allah. Oh, ya Allah. Ya Allah, lirik lagi sebelah sini ya Allah. Ya Allah, kalau bisa janganlah si Ari. Oh, siapa? Aryadi. Jangan doanya begitu. Ya Allah, saya maunya ini ya Allah. Jangan bilang, kalau bisa ya Allah, pokoknya jangan si Aryadi ya Allah. Saya nggak sanggup nanti. Jangan gitu kamu. Nanti kena laknat kamu. Minta aja. Sebutkan aja namanya. Kalau saya minta sama orang tua saya, mak, doakan saya. Apa doa? Ini. Saya mau ini, mau ini. Gitu. Langsung aja. Apa pula kamu malu-malu sama Allah? Nggak mesti bahasa Arab, enggak. Bahasa Batak pun kau. Oh Tuhanku. Oh suami itu julu payo. Nah, dengan. Oh Tuhanku. Apa masalah? Ada masalah? Kau pikir Allah tak pandai bahasa Batak? Pandailah. Pandai. Bahasa Minang. Bisa. Bahasa Aceh pun bisa, Pak. Ambo. Maunya. Cuma yang kau kuat. Nanti pas pula ada acara berdoa kau bahasa Minang. Ya Allah, ambo mau ikut ya Allah. Nggak seru. Lanjut. Ya lanjut aja lah. Oke, terakhir. Ini adalah batasan. Kenapa? Masa dulu, masa Rasulullah, para sahabat itu nggak tahu kalau belum puasa tak boleh macam-macam. Tahu macam-macam. Jangan dekat-dekat istri. Jangan kau, gatal pula nih. Akhirnya Allah batasi. Tak boleh gatal-gatal belum puasa. Kecuali malam, hajarlah. Kalau sudah punya istri atau suami. Nggak ada masalah. Lantaklah situ. Uhilla lakum lailatus siyam. Dihalalkan bagimu pada malam Ramadan. Rafasu ila nisaikum. Bertinju pada malam Ramadan. Makna bertinju di situ tidak usah dijelaskan. Ketawa gak ketawa hari ini? Tahu makna bertinjunya? Ya Allah, jangan Aryadi ya Allah. Oke? Rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kenapa? Untuk menyelimuti, untuk menutupi. Nanti jangan terjadi di siang hari. Tapi maknanya sangat luas. Istri itu sebenarnya menutupi aib suami. Suami itu menutupi aib, bukan sebaliknya. Orang tahu aib suaminya dari kau yang bilang ya, bukan aku ya. Kau yang bilang. Orang tahu aib istrinya dari suaminya. Padahal kalau katakan, kamu yang nutupi aib suamimu, kamu yang nutupi aib istrimu, bukan malah kau umbar-umbar. Jangan. Suami macam apa lah ini, apalagi sekarang media sosial kan, curhat pula media sosial. Datang pula di komen ya. Sabar ya dek. Jangan. Mama ini sekarang macam-macam kan. Gak mama aja sih, cuma lebih parah kayaknya mama. Semua mau di live kan. Apalagi lagi anak Bipro. Semua mau di live kan. Capek namanya pokoknya. Udahlah begitu. Kawan kita dia di Instagram, dia juga. Kawan di Facebook,
dia juga. Titik dia juga. Live dia saja mau ditengok. Ih, apalagi mama sekarang kan pakai velocity. Mau tunjukkan videonya? Hah? Ukti-ukti yang apa itu? Kan ada tuh, misalnya diparodikan orang pas kita keluar gitu kan, tiba-tiba datang ukti-ukti, gitu-gitu. Ya Allah, syukur nggak ada mertua aku di situ. Kalau ada ya Allah, nggak tahu lah. Maka kita jangan buka, justru kita membuka aib keluarga kita. Boleh diceritakan dengan jalan untuk ingin memperbaiki, boleh. Tapi pada orang tertentu yang kita yakini tidak akan menyebarkan kemana-mana. Tapi jangan usahlah kau umbar-umbar, kau salah diceritakan. Karena Allah sudah katakan libas. Tahu arti libas itu? Pakaian yang bersifat menutup, bukan membuka kita. Tidak mesti itu. Jangan ceritakan aib keluargamu, aib ayahmu, aib mamamu, aib kakakmu, aib adikmu, apalagi aibmu. Kadang-kadang dia nggak sadar aib dia pula diceritakan. Tapi kalau dia asrama nggak gitu. Mereka bercerita hantu. Di kampungmu cuman, ada musim hantu situ. Sampai jam 2. Cerita kampung. Sebenarnya mereka kan rindu kampung. Nah, inilah inti dari 187, aturan teknis dan batasan yang harus dilakukan pada bulan Ramadan. Ini udah jam 10. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan bolehlah kita buka kalau mau bertanya. Silakan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Kayaknya paham semua Ustadz. Udah. Assalamualaikum. Mana ditaruh? Oh ya, oke. Mau balok banget kali itu. Maaf ya, tadi lagi ya. Visual. Nggak ada ya? Kita tutup lagi nih. Kalau nggak bertanya nggak dianggap hadir ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tapi ini sebenarnya titipan Ustadz, pertanyaan titipan, tidak berani katanya dia mengungkapkannya. Pertanyaannya Ustadz, tadi kan Ustadz ada menjelaskan bagaimana fidyah ibu hamil dan menyusui. Nah, karena di sini masih banyak ibu-ibu muda Ustadz. Tadi ada pertanyaan begini, bagaimana cara membayar fidyah menyusui dan yang hamil Ustadz? Ada takaran tertentu atau bagaimana? Dan kedua, apakah harus keduanya atau fidyah saja atau mengganti saja gitu Ustaz. Dan pertanyaan ketiga tadi ada titipan, kapan bukber katanya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipan semua tapi.
terkait dengan fidyah. Kalau secara fikih yang lebih dominan itu kalau ketakutannya pada anak, bukan pada ibunya. Kalau ibunya kan memang sudah wajib sama dia itu. Tapi kalau anak kan dia juga masih dalam kandungan atau sedang disusukan. Jadi gini, kita kan seorang ibu itu pasti tahu, kita lebih takut kesehatan siapa? Kita atau anaknya? Memang rata-rata orang kalau menyusui, kalau nggak sanggup, tapi jarang ini kalau nggak sanggup, rata-rata sanggupnya itu. Cuman dia aja yang malas. Ibu-ibu sekarang kan agak beda pula itu. Jujur-jujur aja maksudnya. Mentang-mentang menyusui, jaga-jaga badan pula deh. Tak mau makan agak banyak gitu. Udah tahu dia mau makan tuh 2 orang. Dimakannya porsi 1 orang. Kan ibu-ibu songong juga itu namanya. Ya kan? Jujur aja lah kita. Justru gini, karena saking menjaga dirinya, karena lagi body goals, karena pasca melahirkan kan bodinya tuh bagus, ingin menjaga itu, akhirnya mengabaikan anak, akhirnya disusukan sama sapi. Iya dong. Saya gini malah curiga, kenapa anak-anak sekarang susah dibilangin? Karena dia bukan disusukan ibunya, disusukan si lembu. Akhirnya karakter yang masuk karakter lembu. Bener, walaupun ini hanya analisis. Jangan-jangan karakter yang masuk karena gini, matan nas bimata isubi. Manusia itu mati dengan kebiasaannya. Artinya apa? Karakter manusia itu memang ada bawaan dari dirinya. Apa yang kita makan akan menjadi saripati sama kita. Kalau kita masih lajang, itu menjadi produksi menjadi anak kita. Nasi yang kalian makan saat ini yang di asrama, tahu tempe itu akan jadi anak nanti itu. Mana lebih baik, tahu yang halal daripada ikan yang haram? Jangan kau sepele ya. Ini agama ini. Jadi begitu. Kalau ada karakter yang masuk lebih dominan sapi, wajar nggak anak-anak sekarang susah dibilang? Kenapa anak-anak dulu lebih nurut? Karena air susu ibu dulu nggak ada susu Denko, Morinaga, susu naga pula itu. Apa nggak karakter naga? Dibilang pun marah balik. Ini identifikasi saya, analisis saya ya. Cuman secara fikih, kalau ketakutan sama anak fidyah, kalau ketakutan sama dirinya puasa. Begitu. Udahlah aku takut sama anak aja, nggak bisa, nggak bisa. Allah Maha Tahu. Jangan main-main. Lebih baik akui saja. Kamu lebih takut, benar-benar tak sanggup secara fisik, ganti dengan puasa. Maka biar apa? Biar ada upayamu, biar kamu tahan puasa. Tapi kalau takut sama anaknya memang nggak bisa. Secara fisik dia nggak sanggup untuk mengeluarkan air susu yang cukup untuk anaknya. Maka fidyah. Tak puasa kau, fidyahkan. Tak masalah. Tapi lebih tahu siapa orangnya ini, orangnya. Kalau saya malah berharap tak usahlah disusukan sama lembu anak-anak kita itu dah. Biar nggak karakter lembu yang datang. Ya Allah, Pak Kapus, dia sama tuh, ya Allah. Udah dibangunin melawan. Oh, Allah, udah lebarannya kecil. Subuh. Apa? Saya malah tantang itu. Apa? Melawan. Main kita. Enggak Ustaz, cuman replik aja. Jadi saya langsung ragu. Oh ini Morinaga nih susunya nih. Dan kalau yang gini udah dibilangin kan, masjid. Siap Ustaz. Ditunggu-tunggu di masjid tak nampak-nampak. Rupanya dia sembunyi di kelas. Itu Denko.
Yang paling parah SGM. Karena dia tahta kalau di persusuan SGM paling rendah kan? Iya kan? Iya kayaknya. Cepet ke masjid. Ya set. Ngambil pakaian dulu. Sarung. Sampai pala kita nengok dia itu. Cepat. Iya loh Ustaz. SGM. Tapi kalau itu cuma klakson, titit, ayo subuh, hailal masjid. Ustaz duluan Ustaz. Air susu ibu. Jangan sepele loh. Saya banyak ini lihat wanita-wanita yang sok cantik itu, yang lebih mementingkan dirinya daripada karakter anaknya. Di otaknya menyusu. Saya merinding kalau ingat kayak gitu-gitu. Tak memikirkan masa depan bangsa. Tak memikirkan masa depan bangsa. Kenapa makin susah anak-anak ini? Kenapa makin hancur? Itu jawaban saya, Kak Fitri. Saya dekat dengan Kak Fitri karena pernah dibahas. Sebenarnya candanya lebih parah lagi daripada ini. Apa yang kedua tadi Kak? Bayar. Oh ya, bayarnya ke fakir miskin. Saya masih termasuk miskin kayaknya. Fakir miskin, bukan ke anak yatim, beda. Nggak ada mustahak anak yatim. Menyalurkan zakat ke anak yatim, nggak ada itu. Ayo kita menyalurkan zakat kemana? Ke panti asuhan. Dia tak termasuk. Anak yatim itu porsinya khusus. Ini banyak keliru di masjid-masjid kampung. Termasuk dibuatnya mustahak itu anak yatim, enggak. Ke fakir miskin. Yang paling mudah adalah orang tua yang sudah tua renta. Itu udah pasti miskin. Cari. Udah pasti miskin itu. Miskin itu jangan dibandingkan zaman dulu atau struktur apa namanya itu kriteria indikator dari BPS. Kalau BPS kan katanya berdasarkan kalori yang dimakan. Pernah nggak makan ikan minggu ini? Karena kalau nggak pernah, miskin kau. Dia nggak tahu ini anak ini, ibu ini adalah vegetarian. Beda itu, bukan itu. Jadi menetapkan miskin itu ya orang tua yang sudah tidak bisa bekerja itu udah pasti miskin. Kira-kira begitu. Tapi itulah seukuran itu. Tadi kalau nggak salah 2, liter berapa gitu. Pokoknya untuk porsi makan satu orang. Satu hari. Kamu kan puasa tak satu hari. Berarti satu hari. Maka kalau nggak salah itu ada berapa kilo gitu. 2,3 kilo. Kalau di MUI angkanya sekitar 50-an. 40-an. Tapi tergantung dimakan kita apa. Kalau yang kita makan beras silatihan, jangan kasih catu. Itu nggak makanan kita itu yang kita makan lah. Kira-kira begitu. Tapi ini fikih. Kalau fikih itu luas. Kalau kata Syekh Ridho gini, i'malu mastata'tum, lakukan aja yang bisanya. Udahlah miskin, kita misalnya mau berfidyah pula. Ini kan beragama tapi sombong. Kondisi saja ada punya kemarin pindah busik mohon. Kalau tetap. Maksudnya begitu Kak ya. Yang ketiga apa tadi? Udah. Oh kapan bukber? Saya juga bertanya ke mahasiswa kapan bukber. Tapi nggak usah undang saya. Kalian aja. Kalau di perpustakaan ya sepertinya nanti di grup akan dibalas. Sebenarnya pertanyaan ini dari Kak Fitri atau gimana nggak tahu. Semua bertanya begitu Kak. Semua bertanya kapan bukber. Oh mewakili. Oh kakak nggak ikut bertanya. Nggak ikut bertanya. Oh ikut. Numpang ya. Oke baik, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi walaupun itu perlu kita validasi atau kita minta penjelasan lebih luas, atau kita baca buku lebih luas. Karena di atas pasti ada jawabannya.
Fikih Imam Syafi'i ada di atas, Pak. Baca aja situ. Kan orang terpus. Mungkin itu bisa sampaikan, mohon maaf kalau saya bercanda-canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mintakan pembacaan doa oleh narasumber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا حنان يا ديان يا جامع الستات ويا مخرج النبعات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم يا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نحن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمنا وارزقنا فهما طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلم لنا رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.